Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zarot Lindawati dengan NIM 19210122. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika tasyri' pada masa ulama pembangun mazhab. Kondisi hukumnya pada periode ini dimulai sejak berdirinya dinasti Abbasiyah, yakni pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada awal abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Periode ini disebut sebagai periode pembukuan karena periode ini usaha pembukuan dan penulisan terhadap hukum Islam mengalami perkembangan yang pesat. Periode ini adalah masa keemasan bagi perundang-undangan Islam. Hukum Islam berkembang sehingga membuahkan pembendaraan hukum. Dasar pemikiran dan perkembangan madhab hukum Islam. Yang pertama adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi atau nama lainnya disebut Abu Hanifah, yang memiliki nama lengkap adalah Al-Nu'man Ibnu Tsabit Ibnu Zuhti. Beliau diberi gelar Abu Hanifah karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Karena beliau begitu taat beribadah kepada Allah, maka beliau juga disebut dengan sebutan tadi. Dinamika tasyri' pada masa Imam Hanafi. Pada awalnya, Imam Hanafi atau Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Atas anjuran Al-Syafi'iyah, ia kemudian menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama aliran Irak atau Ra'yu. Semua ilmu yang dipelajari bertalian dengan keagamaan. Mula-mula beliau belajar tentang hukum agama, kemudian ilmu kalam. Akan tetapi beliau fokus kepada ilmu fikih saja, tanpa mengecilkan arti ilmu yang lainnya. Sumber-sumber hukum Imam Hanafi adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' sahabat, pendapat sahabat pribadi, Qiyas, Istishhad, dan Urf. Yang kemudian selanjutnya adalah metode dan cara ijtihad Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Yang pertama adalah metode dialektika dengan menggunakan analogi terhadap suatu permasalahan. Metode yang digunakan oleh Abu Hanafi atau Abu Hanifah ini independen, dalam artian lebih menjurus kepada pemikiran individualistik yang diikuti dengan pola qiyas. Yang kedua adalah metode istishhad, yaitu upaya untuk mentawakufkan prinsip-prinsip umum dalam satu nas disebabkan adanya nas lain yang menghendaki demikian. Yang kedua adalah biografi Imam Malik. Nama lengkap pendiri mazhab Maliki adalah Malik bin Anas bin Abu Amir, yang lahir pada tahun 93 Hijriah atau 721 Masehi. Di Madinah, beliau lahir di Madinah. Pada perkembangan selanjutnya, beliau dikenal dengan sebutan Imam Malik. Imam Malik belajar kepada ulama-ulama Madinah dan yang menjadi guru pertamanya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Beliau juga belajar kepada Nafi' Maulana Ibnu Umar. Imam Malik diakui oleh ulama di Madinah sebagai ahli hadis. Beliau ini sudah menghafalkan 100.000 hadis. Dinamika tasyri' pada masa Imam Malik. Di tengah perkembangannya mazhab Hanafi, Imam Maliki memosisikan diri sebagai ulama ahlul hadis yang berpijak kepada tekstualitas dan memasukkan beberapa konsep duruf wal hal, serta diikuti dengan maslahah mursalah. Pikiran Imam Malik pada keseluruhan hampir sama dengan ulama Irak, khususnya dalam ketergantungannya baik dalam praktek yang dipandang ideal maupun dalam tradisi yang hidup dari para ulama. Tujuan Imam Malik ini adalah ingin mengemukakan doktrin-doktrin yang diterima dari kalangan ulama Madinah, dan begitu jauh konsep-konsepnya didasari pada pemikiran perorangan dan wakil aliran Madinah tersebut. Di dalam menggabungkannya, penggunaan pikiran tadi dengan ketergantungan kepada tradisi yang hidup.
Selanjutnya sumber-sumber hukum Imam Maliki, yakni Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Kemudian metode ijtihad Imam Malik. Hal-hal yang membuat metodenya ini istimewa adalah yang pertama adalah amal atau perbuatan penduduk Madinah adalah sebagai hujah bagi Malik dan didahulukan daripada qiyas dan khobar ahad. Yang kedua adalah maslahah mursalah istihlah, yaitu kemaslahatan yang tidak diperlihatkan oleh syarak kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh nas tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan. Maksudnya syarak yang keadaan dapat diketahui dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan maslahat lain. Yang selanjutnya adalah perkara sahabat. Yang keempat as-sunnah. Dan yang kelima, beliau berpendapat menggunakan istishad dalam berbagai masalah, seperti jaminan pekerjaan, menolong pemilik dapur roti dan mesin giling. Yang selanjutnya adalah Imam Syafi'i. Mazhab ini dibangun oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i. Beliau dijuluki Imam Syafi'i karena kakeknya bernama Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah keturunan Bani Hashim yang memiliki nasab kepada Rasul. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i dikenal sangat pintar dan dalam segi keilmuan agama. Hafalannya yang tajam dan kuat sehingga pada umur 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Dan pada waktu menentu ilmu Imam Syafi'i juga dapat mengulangi apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya adalah dinamika tari tasyrik pada masa Imam Syafi'i tadi. Pada awalnya, terbentuknya mazhab Imam Syafi'i bertepatan dengan awal pertengahan Khalifah Bani Abbas yang berkisar antara kekhalifahan Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi dan Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 768 sampai 809 Masehi. Pada pola penalaran Imam Syafi'i yang sangat kompleks dalam menyikapi dua aliran mazhab tersebut, Imam Syafi'i dipandang seorang anggota aliran Madinah dan berjasa dalam keberhasilan ahli hadis dan hukum Islam dengan bukti empirik yang telah diberikan oleh Syafi'i, yaitu kitab Ar-Risalah yang memuat tentang Al-Quran, Al-Hadis, dan usul fiqh. Walaupun pada dasarnya banyak yang membantah tentang eksistensi usul fiqh di dalam kitab Ar-Risalah. Pada prinsipnya, Imam Syafi'i hanya mengakui cara berpikir analogis dan sistematis yang terbatas, tidak menerima pendapat-pendapat arbitrer dan ketetapan-ketetapan yang bebas. Sumber-sumber hukum Imam Syafi'i. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah ro'yu atau qiyas. Metode ijtihad pada masa Imam Syafi'i ini adalah dalam berijtihad, Imam Syafi'i menggunakan pemikiran-pemikiran yang jeli dan teliti. Yang pertama adalah metode induktif atau istiqro'i. Metode ini lebih menekankan kepada penelitian fakta lapangan. Cara ini pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam menentukan waktu terpanjang dan terpendek bagi wanita yang sedang haid. Yang kedua adalah metode dialektika atau jadali. Terkait dengan hukum menikahi anak dari hasil perzinaan, dalam menetapkan hukum ini Syafi'i merujuk kepada firman Allah, yaitu surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan kepada kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu. Imam Syafi'i memberi definisi bahwa yang diharamkan adalah anak dari istri yang telah kamu kawini dengan halal, bukan dengan perbuatan haram. Jadi kamu boleh menikahi anak istrimu dari hasil perbuatan zina antara kamu dan istrimu.
dikarenakan dia bukan anak istrimu yang sah dan tidak memiliki nasab dengan kamu. Tetapi kebolehan yang diberikan oleh Imam Syafi'i adalah kebolehan dalam arti makruh. Yang selanjutnya adalah Imam Madhab Hambali. Imam Madhab Hambali bernama Abu Abdillah Ahmad ibnu Hambal ibnu Hilal ibnu Asad al-Syaibani al-Marwazi. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Ahmad ibnu Hambal dilahirkan ketika kekhalifahan dipegang oleh Musa al-Mahdi dari kalangan Abbasiyah. Musa al-Mahdi meninggal dan digantikan oleh Harun ar-Rasyid. Kemudian dinamika tari tasyrif pada masa Imam Hambali. Sebagaimana diketahui bahwa Imam Ahmad dilahirkan di Baghdad, kemudian beliau melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Daerah yang pernah dikunjungi adalah Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Syam, dan Yaman. Perjalanan ini dilakukan untuk belajar dan mengumpulkan hadis. Karena perjalanan yang begitu luas dalam mengumpulkan hadis, Imam Ibnu Hambal menurut beberapa ulama dikenal dengan ahli hadis, bukan imam fikih. Akan tetapi, Imam Ahmad memiliki salah satu guru dalam belajar ilmu fikih yang berkesan, yaitu Imam Syafi'i, yang dijumpainya di Baghdad. Ia pun menjadi murid Imam Syafi'i yang terpenting, bahkan menjadi seorang mujtahid mandiri. Sumber-sumber hukum pada mazhab Hambali ini adalah pendapat Ahmad ibnu Hambal dibangun atas 5 dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah al-nusus dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila telah ada ketentuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ia berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat. Makna yang tersirat ia abaikan. Yang kedua adalah apabila tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ia menukil fatwa sahabat, memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya. Yang ketiga adalah apabila fatwa sahabat berbeda-beda, ia memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, Imam Ahmad mengambil hadis mursal dan dhaif sekiranya tidak ada dalil yang menghalanginya. Maksud dengan dhaif di sini bukan dhaif yang batil dan yang mungkar, tetapi dhaif yang tergolong sahih atau hasan dalam pandangan Imam Ahmad. Yang kelima adalah qiyas. Qiyas digunakan dalam keadaan darurat, yaitu bila tidak ada senjata yang disebut sebelumnya. Yang selanjutnya adalah metode ijtihad Imam Ahmad Hambali. Metode yang dikembangkan oleh Ahmad bin Hambal adalah metode dialektika. Hal ini dapat kita lihat cara beliau menjelaskan tentang sesuatu hukum. Fikih Imam Ahmad menjelaskan tentang syarat-syarat menegakkan sanksi potong tangan. Dari sisi pelaku pencurian, syarat-syarat yang meski dipenuhi adalah pencurinya sudah mukallaf, dapat memilih, merdeka, dan budak pemilik, meskipun syubhat. Sedangkan syarat dari segi benda adalah benda yang dicurinya berupa harta dan sudah mencapai nisab. Menurut Ahmad ibnu Hambal, nisab harta curian yang pencurinya harus dikenai sanksi potong tangan adalah 1/4 dinar atau 3 dirham. Dalam pemerintahan, Imam Ahmad berpendapat bahwa khalifah yang memimpin adalah dari kalangan Quraisy, sedangkan taat kepada khalifah adalah mutlak. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya 4 madhab tersebut. Yang pertama adalah pendapat-pendapat imamnya itu dikumpulkan dan dibukukan. Hal ini tidak terdapat pada salah satu imam salaf atau madhab-madhab yang lainnya. Yang kedua adanya murid-murid mereka yang berusaha menyebarluaskan pendapat-pendapat mereka. Yang ketiga, adanya kecenderungan imam-imam muslim atau penguasa agar keputusan suatu perkara diberikan oleh hakim yang berasal dari imam madhab. Sekian dari saya. Apabila terdapat kekhilafan, kekurangan, kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.